Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita siang ini tafsir juz amma. Kita sampai di surat Al-Humazah. Di surat ini Allah menjelaskan 3 sifat tabiat manusia yang jelek dan sangat berbahaya, yaitu Al-Humazah dan Lumazah. Yang ketiga adalah sibuk di dunia ini mengumpulkan harta dan menghitung-hitung dan meyakini itu akan mengekalkan dirinya. Allah terangkan di ayat 1 sampai 3. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu ahlada. Di ayat 4 Allah katakan kalla layumbadanna fil khutamah. Kalau diterjemah sekali-kali tidak, mereka pasti akan dilemparkan ke dalam khutamah. Kalla huna yusammiha al-ulama'u harfu rad'in. Ulama memberi nama kalla ini disebut dengan harfu rad'in, huruf penolakan. Jadi keyakinan orang yang meyakini bahwa hartanya akan mengekalkan sehingga dia sibuk di dunia ngitung-ngitung dan mengumpulkan, ditolak oleh Allah dengan perkataan kalla. Ai taradda'a hadzal qailu, Allah bantah, Allah tolak orang yang berkata ini. Au hadzal hasibu, atau orang yang menduga atau meyakini dengan keyakinan itu, artinya keyakinannya itu disalahkan oleh Allah. An qaulihi au an hisbanihi, ucapannya itu disalahkan. Tapi kenyataannya kebanyakan orang itu ya terjangkit penyakit ini, artinya itu watak asli, tabiat asli, yang tabiat ini jelek. Makanya diturunkan oleh Allah ayat untuk mengobati, karena ini termasuk dari penyakit jiwa, penyakit hati. Maka obatnya adalah apa? Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran. Kata Allah, Al-Quranu shifa'un. Al-Quran itu obat. Lima fisudur, terhadap penyakit-penyakit hati. Di antara penyakit hati itu tadi, orang sibuk mengumpulkan harta, terlalu mencintai harta, sampai menduga bahwa hartanya akan mengekalkan dirinya. Yahsabu annama lahu ahladahu. Dan itu watak asli, karena Allah juga mengatakan di banyak ayat, bal tu'sirunal hayatad dunya. Bahkan kalian itu lebih mengutamakan kehidupan dunia. Bal tuhibbunal ajilah, bahkan kalian sukanya yang segera-segera. Wa tadarunal akhirah, kalian lalai dengan urusan akhirat. Nah, dikatakan oleh Allah, fa amma man tagha, adapun orang yang melampaui batas, wa asaral hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, fa innal jahima
hiyal ma'wa, maka tempat neraka jahimlah tempat kembalinya. Kalau ada ayat atau hadis isinya ancaman seperti itu, menunjukkan bahwa perbuatan itu, sifat itu, watak itu dosa besar. Artinya wajib untuk kita untuk menghilangkan, dibersihkan, karena itu penyakit hati. Sementara Allah mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ketika menghadap Allah, orang itu pasti binasa, celaka, kecuali yang menghadap Allah dengan hati yang salim, selamat. Selamat dari apa? Penyakit-penyakitnya tadi. Senyampang kita masih sehat, diberi akal sehat, badan sehat. Kita orang cerdas itu memikirkan bagaimana nanti kita sebentar lagi akan menghadap Allah. Allah katakan apa? Rasulullah katakan al-kaisu, orang cerdas itu mandana nafsahu. Orang cerdas itu orang yang menahan nafsunya. Jadi tadi suka mencela, suka menghina, mengumpulkan harta, menghitung-hitung itu seruan nafsu. Ajaan nafsu. Yang harus diperangi kalau orang itu ingin sukses harus diperangi, berjihad. Rasulullah bersabda, al-jihadu apa? Manjahada nafsahu. Mujahid itu orang yang memerangi nafsunya. Kalau mengikuti nafsunya, binasa. Wa amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang yang takut kepada Rabb-nya ketika nanti berdiri di hadapan Allah, wa nahan nafsa, dan menahan nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat kembalinya. Kata Allah apa tadi? Fa amma man khafa, orang yang takut. Maka harus ditanamkan dan dilatih diri kita, dimunculkan di diri kita rasa takut. Yang disebut khauf, khosyah. Karena untuk ini supaya muncul rasa takut, kita perlu banyak mengetahui perbuatan-perbuatan yang mengantarkan ke neraka, yang menyebabkan ke neraka. Maka para ulama telah menulis kitab Al-Kabair. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab punya kitab Al-Kabair. Lebih dahulu Al-Imam Az-Zahabi selevel dengan Al-Imam Ibnu Katsir, beliau menulis juga Al-Kabair, dosa-dosa besar. Kalau kita nggak pernah baca, nggak pernah mempelajari kitab itu, rawan sekali kita terjatuh padanya. Juga mempelajari kitab tentang dahsyatnya siksa neraka. Para ulama juga sudah mengumpulkan hadis-hadis yang sahih. Di antaranya Imam Ibnu Abi Dunya punya kitab Sifatun Nar. Penting itu supaya di samping kita membaca, meluangkan waktu, memusatkan pikiran, berdoa, Allahumma inni as'aluka khosyataka. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu rasa takut kepadamu. Fil ghaibi wasyahadah, ketika aku sendiri maupun ketika di tempat ramai. Maka rasa takut itu nanti akan mengendalikan perjalanan kita menuju Allah, tidak sampai tola-tole kanan kiri. Nah. Juga sabda Nabi, mungkin ini perlu hafalan ya, PR ya Bapak-bapak. Yang kita baca hadisnya kemarin di Tanaka, man khofa, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man khofa, terus adlaja. Man khofa adlaja, itu hadis ya. Man khofa adlaja, wa man adlaja balagul manzila. Ala inna sil'atallahi ghaliyatun. Ala inna sil'atallahi al-jannatu.
Barang siapa yang takut, ada rasa takut di hatinya, adlaja. Adlaja artinya akan berangkat malam hari. Orangnya semangat berupaya menyelamatkan dirinya, menyelamatkan dari neraka, bagaimana meningkatkan iman, bagaimana meningkatkan ketakwaan. Barang siapa yang takut, dia akan berangkat malam-malam, dan barang siapa yang berangkat malam-malam, dia akan sampai. Ketahuilah sesungguhnya perhiasan Allah itu mahal. Ketahuilah sesungguhnya perhiasan Allah itu surga. Nah, jadi untuk sampai ke sana harus dicincingkan lengan baju. Jangan banyak tidur. Jangan banyak ngobrol. Nanti ngobrolnya di sana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ajaban lil jannati." Ajaban lin nari, aku heran dengan neraka ini. Nama haribuhu. Nama haribuhu. Aku heran dengan neraka. Kenapa orang yang mengaku takut neraka kok malah tidur? Wa ajaban lil jannati, dan aku heran dengan surga. Nama talibuhu. Nama talibuhu kan enak-enak, gampang-gampang ya. Hadisnya itu loh, gampang-gampang. Nah, kalau Imam Bukhari sekali dengar sudah ceket. Kita kadang 10 gak nyantol-nyantol, sekian jam gak nyantol-nyantol, pagi nyantol, siang hilang. Siang diulangi, sore hilang. Seperti mengukir di atas air. Tidak apa, jangan putus semangat. Terus minta kepada Allah kekokohan semangat. Apa bahasa Arabnya? Azimah. Karena belum tentu orang yang ngerti itu ada semangat. Maka diajarkan doa oleh Rasulullah, Allahumma inni as'aluka sabata fil amri. Ya Allah, aku memohon kepadamu sabat. Apa sabat? Kokoh ya. Wal azimah fir rusdi. Dan azimah artinya tekad kuat. Belum tentu orang yang ngerti itu ada tekadnya sehingga dia tidak beramal. Tidak sampai kepada amalan. Wayahtamilu, jadi yang pertama, kala ini disebut harfu rad'in, huruf penolakan, ditolak oleh Allah keyakinannya orang yang mengatakan, yang meyakini dunia itu membahagiakan dirinya. Dunia itu mengekalkan dirinya. Kata Imam Ibnu Qayyim, barang siapa yang mengukur kesuksesan, kebahagiaan dengan dunia, fahuwa ajhalun nas, maka dia orang paling jahil. Wa yahtamilu, ada juga makna kedua dari kala, antakuna bimakna haqqan. Bisa bermakna haqqan. Benar, maknanya haqqan itu benar. Yakni haqqan la yumbadzanna, yakni sungguh benar dia akan dilempar. Wa kilahuma sahihun. Makna kedua ini benar. Kala bisa bermakna apa? Menolak, dan bisa bermakna tahqiq. Tahqiq itu pemastian. Pasti dia akan dilempar. Siapa? Yaitu orang yang punya 3 sifat di atas tadi. Kilahuma sahihun, keduanya benar. Hadzal rajulu, orang ini, lan yukhlidahu maluhu, hartanya tidak akan mengekalkan. Walan yuhlida dzikrahu, demikian juga namanya yang tenar. Ketenaran namanya tidak akan mengekalkan. Bal sayunsa, bahkan dia akan dilupakan. Wa yutwa dzikruhu, dan akan digulung namanya itu oleh Allah.
Kemarin viral, sekarang hilang, nggak tahu kemana. Warubama kadang yudkaru dia disebut, masih disebut-sebut namanya, tetapi bisu dengan penyebutan yang jelek. Dulu ada orang kaya raya, namanya Korun, iya kan? Disebut tapi jelek. Nah, li'adami qiyamihi, karena kenapa kok namanya yang diabadikan itu kejelekannya, nama yang jelek. Li'adami qiyamihi bima aujaballahu alaihi minal badli. Karena dia tidak menunaikan, tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan dari hartanya. Diapakan yang Allah wajibkan hartanya? Dinafkahkan, diinfakkan di jalan yang Allah ridhoi. Bisa wajib, bisa sunnah. La yumbadzanna, pasti mereka akan dilemparkan fil hutomah, di hutomah, ke dalam hutomah. Alam, lam di awal ini, hadhihi waqi'atun fi jawabil qasamil muqaddar. Lam ini adanya sebagai jawaban sumpah yang dikira-kira. Sumpahnya dikira-kira, tidak ditulis. Jadi sebelum lam itu ada huruf sumpah. Wat takdir, maka perkiraan ayatnya sebelum dibuang huruf sumpahnya, wallahi, demi Allah. La yumbadanna, lamnya ini huruf taukid menegaskan, nunnya ini juga menegaskan dengan diberi tasdid di awalnya, disebut taukid sakilah, ya. Ay yutrahu torhan, dia akan dilempar dengan sebenar-benarnya. Ini namanya masdar mutlak, ya, yang bermakna taukid, menguatkan, menegaskan, benar-benar dilempar. Ke dalam neraka itu dilempar, bukan pakai lift, ya, nggak ada liftnya neraka. Melayang selama 70 tahun. Mungkin kita lihat saja 1 jam atau 1 menit sudah nggak tega. Ini 70 tahun melayang di atas jahanam. Semoga Allah SWT melindungi kita dari nerakanya, dari hutomah. Ini hutomah, ini termasuk nama dari neraka Allah. Ada banyak nama neraka Allah itu, jahanam, hutomah, sakor. Nah, kalau sakor orang yang nggak sholat, ya. Kalau hutomah ini untuk orang yang punya sifat humazah dan suka mengumpulkan harta. Ada juga orang yang lebih mementingkan kehidupan dunia, jadi oleh Allah akan dilempar kemana? Jahim, ya. Fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa idza qulna annal lam, kalau kita katakan annal lama, bahwa lamnya ini lijawabil qasam, kalau lamnya ini sebagai jawaban sumpah, sarat hadhil jumlatu, maka ayat ini, la yumbadanna ini, muakkadatun, dikuatkan dengan 3 penguat. Bilam, 1 dengan lam. Disebut juga lam taukid. Wanunut taukid. Yang kedua dengan nun taukid di akhirnya ini. Dan yang ketiga wal qasamil mahdhuf, dengan huruf sumpah yang dibuang. Menunjukkan kesungguhan agar kita tidak sembrono. Kemudian
meremehkan nanti, gak percaya kepada apa yang Allah sebutkan, apa yang Allah terangkan. Karena kalau melemah keyakinannya, dia akan lemah pula persiapannya. Karena setiap kita ini berjalan ke sana. Ke neraka. Allah berfirman, "Fattaqun nar", takutlah ke neraka. Allati waqudu an-nas wal hijarah, yang bahan bakarnya itu manusia dan batu. Mithlu hadza katsirun fil Qur'an. Seperti ini banyak di dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang dikuatkan oleh Allah dengan 3 penguat fil Qur'anil Karim. Ai ta'kidus syai'i bil yamin, yaitu Allah kuatkan dengan sumpah, wal lam wan nun, dengan lam dan nun. Wallahu ta'ala yaksimu, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah bisyai'i, dengan sesuatu, ta'kidan lahu, sebagai penegasan. Allah bersumpah itu dengan ada dalam rangka apa? Penegasan. Sehingga kalau orang itu benar-benar disiksa dengan siksa yang sangat dahsyat, itu sama sekali Allah tidak ada salahnya. Tidak ada zalimnya sama sekali. Allah bersih dari aib, dari zalim. Kan sudah diingatkan di dunia, di dalam Al-Quran, Allah utus Rasulnya, kalian tidak ketemu Rasul, ada penerus Rasul, para ulama yang membacakan ayat-ayatnya dan menjelaskan tafsirnya. Dan aku telah beri kalian telinga, aku telah beri kalian mata, aku telah beri kalian kekuatan, bisa duduk, bisa mendengarkan, bisa melihat tulisan kitabnya. Apalagi enggak ada alasan kalian. Nah, ta'kidan lahu wa ta'ziman, dan ta'zim, pengagungan lisanihi terhadap bahaya besar ini. Ini bahaya besar. Ancaman dari Allah Azza wa Jal kepada para pecinta-pecinta dunia, kepada ahlud dunia, kepada anak-anaknya dunia yang menghabiskan umurnya dengan urusan dunia. Hati-hati, bahaya, karena Allah memang menguji manusia dengan nafsu yang ada pada dirinya. Wa qauluhu la yumbadanna, firman Allah, la yumbadanna, pasti mereka akan dilemparkan. Malladzi yumbadu, apanya yang dilempar? Hal huwa sahibul mal awil mal, yang dilempar itu orangnya, orang pemilik hartanya, atau hartanya yang dilempar? Jawabnya apa? Ini kilahuma. Apa? Kullu kilahuma, ya. Kilahuma yumbadu. Keduanya dilempar, ya. Apanya? Orangnya hartanya. Hartanya dijadikan apa oleh Allah? Setrika. Untuk menyetrika punggung-punggung, lambung-lambungnya. Dan setrikanya bisa berbicara. Aku ini adalah hartamu dulu yang kalian bangga-banggakan di dunia. Ya, di dunia dulu masih saling menyayangi harta dan dirinya, hartanya bersamanya kemana-mana, ditenteng tasnya, ditenteng ATM-nya. Nah, ditaruh gudang sana, ditaruh satpam, ditaruh listrik, ditaruh CCTV di dunia. Tapi di akhirat itu bermusuhan. Walaupun itu sesama manusia itu akan seperti itu. Di dunia dia saling akhilla, kata Allah. Al-akhillau yawma idin
Adun ba'duhum ba'da illal muttaqun. Orang yang saling mencintai di dunia, berkarib kerabat di dunia, gandengan tangan di dunia. Tapi kalau bukan di atas jalan Allah, nanti sebentar lagi akan bermusuhan. Suami bertengkar dengan istrinya, ketua yayasan dengan bawahannya, ketua partai dengan bawahannya, komandan dengan pasukannya. Bermusuhan, bertengkar, saling menyalahkan. Maka kalau kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau mau menjalin kecintaan karena Allah, itu kecintaan iman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba lillah." Barang siapa mencintai karena Allah, wa abghada lillah, membenci karena Allah, wa a'ta lillah, memberi karena Allah, wa mana'a lillah, menolak karena Allah, faqad istakmalal iman. Sungguh dia telah menyempurnakan iman. Para penyembah berhala, bagaimana nasibnya? Berhala dan penyembahnya dilempar ke neraka oleh Allah SWT. Silakan kalian minta tolong ke sembahan-sembahan kalian. Ya, bagaimana mau minta tolong? Tuhannya sendiri nggak bisa nolong dirinya. Nah, amma sahibul mal, adapun pemilik harta, fa innallah yaqulu fi ayatin ukhra, Allah mengatakan di ayat lain, yauma yud'una ila nari jahannam da'a, pada hari diseret ke dalam jahanam dengan ini maksudnya penegasan. Dengar sebenar-benarnya, enggak ada penghormatan, kan diseret dengan wajahnya. Nah, sebagai penghinaan. Biasanya wajah itu memang lambang penghinaan itu di wajah, ditempeleng. Makanya Allah melarang, Rasul melarang memukul itu wajah. Karena itu merendahkan kehormatan. Tapi nanti ketika kehormatan itu sudah tidak ada, orangnya tidak terhormat, di neraka mereka diseret di atas wajahnya. Ay yudfa'una wa huna yaqul yumbadan, maksudnya mereka akan dilempar, dan di sini Allah mengatakan yumbadu, akan dilempar sama. Ay yutrahu fil hutamah, di hutamah. Wal hutamatu, apa itu hutamah? Hiya allati tuhtamu syai'. Tuhtamu syai' itu artinya yang memecah sesuatu. Ay tatafattat, membelah, watakassarahu, dan sama memecah. Fama hiya, apa itu? Jadi kalau masuk situ, belum masuk pun banyak ayat hadis-hadis. Nah, kalau ingin lebih rincinya, baca kitab itu Sifatun Nar. Dibawakan hadis-hadisnya tentang, ada di antara babnya, di antara bab di kitab itu ada bab namanya Alwanul Azab. Alwanul Azab. Apa artinya? Macam-macam bentuk-bentuk siksa. Jatuhnya aja nerakanya, apinya itu hitam. Allah bakar 3.000 tahun. Enggak ada cahaya. Apa ada nafasnya? Ada udara? Tidak ada. Terus manusia gimana di sana? Ada hidungnya tapi enggak bisa nafas. Bagaimana kalau kita enggak bisa nafas? Karena isinya api. Mereka berdiri di atas api. Mereka duduk di atas api. Di sana ada anjing dari api, ada ular dari api, ada kalajengking dari api. Sekali ngentuk kalajengkingnya 40 tahun mereka merasakan panasnya. Kemudian malaikat di sana ada suyuf. Apa itu suyuf? Pedang. Kemudian malaikat itu menggantung penghuni neraka karena di sana ada yang disebut kalalib. Kalalib itu kait.
Jadi ada kait-kait gitu, lah manusia digantung, ada yang dibalik oleh malaikat, ada yang digantung di rahangnya ini. Pakai rahang, kemudian diencel-encel, disabet itu kaki, dilempar ke anjing. Disabet itu tangannya, dilempar ke anjing. Habis badannya dikembalikan lagi oleh Allah. Begitu selamanya. Kalau tidak dibaca hadis-hadis itu, kita tidak terbayang, tidak takut. Sehingga santai-santai. Makanya sampai disyariatkan untuk ziarah kubur. Supaya hatinya enggak keras. Supaya hatinya lembut, ingat kematian. Nah, artinya orang banyak ziarah kubur, banyak mengingat kematian itu makin cerdas. Karena Rasul mengatakan, pernah ditanya, manil akyas, siapa orang yang paling cerdas di dunia ini? Beliau mengatakan, aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling banyak mengingat kematian, terus wasti'dadan lahu. Dan habis waktunya untuk mempersiapkan kematian. Maka perkara-perkara yang akan mengganggu ini ditinggal. Kalau kita baca kisah orang dahulu, begitu diberi harta nangis. Kalau kita kan nangisnya kalau kehilangan harta, ya. Hilang bukan hilang di jalan, tapi dimakan lowo yang makan. Atau dimakan luwak, kopinya dimakan luwak. Nah, nangis. Padahal itu kata Rasulullah, masuk sedekah ya Pak ya. Yang dimakan luwak itu masuk sedekah ya. Kalau orang yang makan, pencuri. Ya masuk juga. Masuk apa? Sedekah juga. Sedekah kok murang-muring, ya. Mestinya sedekah harus lapang dada ya. Baru dia dapat pahala. Nah. Ya makanya kalau sedekah walaupun belanjai istri kan harus ikhlas. Dikasih uangnya pada istrinya tapi dilempar kayak gitu ya. Itu menunjukkan dia enggak ikhlas dari hati. Dia cuma mengeluarkan dari sakunya. Makanya Allah ajarkan di surat apa itu? La nuridu minkum jazaan wala syukura. Innama nut'imukum liwajhillah. Saya membelanjai kalian itu, wahai anak-anak dan istriku, liwajhillah. Apa? Karena mengharap wajah Allah. Mengharap wajah Allah ini tujuan tertinggi, melampaui kenikmatan surga. Di surga itu ada 3 tingkat kenikmatan. Pertama, kenikmatan surga bidadari, makanan ternikmat, dan seterusnya. Rumah termewah, dan termegah, dan seterusnya. Ada lagi di atasnya yaitu ridha Allah. Dan yang paling tingginya adalah wajah Allah. Di situ Allah ajarkan, kalau memberi makan karena liwajhillah, karena ingin mengharap wajah Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Gitu. Kopinya dimakan luwak, mulis, merengut. Wis gak kena disopo mbek keluargae. Dilapangkan dadanya. Karena orang beriman itu semuanya enak. Semuanya kebaikan bagi orang mukmin. Sampai Rasul sendiri heran. Ajaban li amril mukmin. Aku mengagumi, kagum dengan perkaranya orang mukmin. Kullu amrihi khairun. Semua perkaranya orang mukmin itu yang baik dan yang jelek khairun, kebaikan. Idza asabahu sarra, kalau dia mengalami ditimpa perkara yang menyenangkan, syakara. Wa dzalika khairun lahu, dia bersyukur maka itu kebaikan baginya. Wa idza asabahu darra, kalau dia ditimpa perkara yang tidak enak, sabara.
wa dzalika khairun lahu. Dan itu hanya orang mukmin yang seperti itu. Nah, maka di antara doa yang diajarkan Allah wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khairan. Aku mohon kepadamu semua apa yang Engkau takdirkan padaku ya Allah, takdir enak dan tidak enak itu khairan, kebaikan. Dihafalkan ya doanya ya. PR ya. Bagus itu. Itu termasuk doa jami. Jami itu pendek tapi maknanya mencakup, memuncak. Kata Rasulullah SAW, ya Aisyah, wahai Aisyah, mengajari istri tercintanya beliau. Alaiki bil jami. Hendaknya engkau hafalkan al-jami. Kemudian beliau diktekan. Gimana doanya? Rugi lah, tidak hafal rugi. Rugi banyak dan rugi besar. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi. Ya, iya kan? Ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ya Allah, aku memohon kepadamu segala kebaikan. Kebaikan yang segera maupun yang tertunda. Kebaikan segera maksudnya kebaikan di dunia. Wa ajilihi dan kebaikan di akhirat. Ma alimtu minhu ma lam a'lam. Apakah yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Masya Allah, ya kebaikan yang aku tidak tahu pun kita minta. Dan yang aku ketahui. Artinya yang aku ketahui kebaikan itu belum tentu aku bisa mengamalkan. Aku bisa mengamalkan kalau engkau takdirkan, engkau rahmati aku, engkau beri taufik. Sehingga aku bisa mengamalkan kebaikan yang aku ketahui. Terus selanjutnya. Wa a'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu ma lam a'lam. Nah, aku memohon kepadamu, aku berlindung kepadamu dari kejelekan. Dari semua kejelekan yang segera, kejelekan dunia dan kejelekan akhirat. Apa yang aku ketahui maupun yang aku tidak ketahui. Wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khairan. Dan aku mohon kepadamu agar engkau menjadikan segala yang kau takdirkan untukku itu kebaikan. Artinya aku berlindung kepadamu dari takdir yang tidak mengandung kebaikan pada diriku. Nah, wa as'aluka ma sa'ala bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzika ma ta'awwadha bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa as'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa a'udzika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. 2 ya tugasnya ya, hafalannya. Nah, nanti saya share di grup. Nah, insyaallah depan ada yang laporan insyaallah. Nah, yang pertama apa tadi? Man khaufa adlaja. Yang kedua doa al-jami. Alaikum bil jami. Alaiki bil jami. Nah, itu mana hutoma, api yang sampai meremukkan, menghancurkan, mematahkan. Yang patah itu tulang, kalau daging itu tidak tulang, tidak patah. Bagaimana di sana daging itu meleleh, di neraka itu meleleh. Meleleh dan menjadi cair, kemudian menjadi air, mengalir ke lembah-lembah di Jahanam. Di neraka itu ada lembah-lembah yang dalam. Di banyak riwayat untuk sampai ke dasar lembah itu 40 tahun. Untuk apa cairan-cairan itu? Itu cairan-cairan nanah dan bangkai-bangkai dari daging-daging penduduk neraka mengalir ke sana. Itu minuman mereka. Minuman penduduk neraka.
Begitu terkena api, mereka leleh badannya. Kemudian dikembalikan lagi utuh seperti semula. Kemudian oleh Allah diutus rasa lapar yang dahsyat. Maka penduduk neraka mengeluh, istighosa, minta kepada malaikat. Penjaga neraka, Zabaniyah, minta makanan. Karena sangat lapar, maka disuguhkan makanan neraka. Yang disebut apa? Zakum. Dia lain dori. Nah, maka Allah katakan di dalam surah Al-Waqiah, apa itu? Innakum ayyuhad-dallunal mukadzibun. Sesungguhnya kalian wahai orang-orang sesat. Al-mukadzibun, sesat itu karena tidak mengikuti Al-Qur'an. Bagaimana mau mengikuti wong enggak ngerti maknanya? Salahnya apa? Tidak mau ngaji, tidak mau mengkaji. Loh, saya rajin baca. Ya, di samping membaca, tujuan utama Al-Qur'an diturunkan sebagai hudan lil muttaqin. Maka munculnya rasa takut akan mendorong orang untuk mempelajari Al-Qur'an agar mengerti petunjuk di dalam Al-Qur'an. Kalau berpaling dan tidak percaya, maka kata Allah, innakum ayyuhad-dallunal mukadzibun. Sesungguhnya kalian wahai orang-orang yang sesat dan tidak percaya, la'akiluna min syajarin min zakum. Pasti kalian akan makan buah zakum. Famali'una minhal butun. Maka kalian pasti akan memenuhi perutnya dengan zakum. Kata Rasulullah SAW, kalau ada satu biji saja diletakkan di dunia ini, hangus dunia ini. Karena panasnya. Begitu didekatkan ke wajahnya buah zakum itu, hangus itu wajahnya. Begitu ditelan, dimasukkan ke mulutnya, leleh itu daging-dagingnya. Leleh seluruh badannya. Dan leleh seluruh daging-dagingnya, kemudian dikembalikan lagi dagingnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Utuh lagi, kemudian dikirim rasa haus yang dahsyat. Kok sanggup memakan buah zakum yang demikian mengerikan? Karena rasa laparnya yang melebihi. Kemudian setelah mereka minta kehausan, minta kepada malaikat, maka malaikat menyuguhkan kepada mereka minuman hamim, minuman panas. Begitu didekatkan ke wajahnya, hangus itu wajahnya. Begitu diminum, leleh itu seluruh badannya, seluruh isi perutnya, leleh dan mengalir ke lembah-lembah neraka. Nah, hanya hati-hati yang keras. Makanya para sahabat kalau baca Al-Quran nangis. Seperti ketika Rasul mengatakan kepada Aisyah, suruh Abu Bakar menjadi imam menggantikan aku. Jangan ya Rasul, jangan bapakku. Suruh Abu Bakar mengimami manusia. Diprotes lagi sama Aisyah. Kenapa? Karena bapakku ini, kata Aisyah, kalau baca ayat itu luluh, menangis hatinya. Dan itu sifat hati yang bagus. Kita sebutkan dalam banyak ayat. Kharru sujadan. Terus kharru sujadan wabukia. Kharru tersungkur. Sujadan, sujud, wabukia, menangis. Saya baca Al-Fatihah sampai An-Nas, gak netes motoku sampai mari gak mau netes walaupun satu tetes. Kenapa? Karena hatinya keras. Nah, hatinya keras, gak ngefek. Padahal ayat-ayat itu kata Allah bisa meluluhkan hatinya. Hati yang bersih, hati yang lunak.
Qala Allah Ta'ala wa ma adraka mal hutamah. Apa ini hutamah yang bisa mematahkan? Allah sendiri menjelaskan wa ma adraka mal hutamah. Tahukah kalian apa itu hutamah? Wa hadhihi sighah. Kenapa Allah bertanya? Kata beliau di sini lita'zim. Dalam rangka untuk ta'zim. Ta'zim itu pengagungan. Menjelaskan tentang ngerinya, dahsyatnya, watafhim. Kalau di tajwid itu artinya dibaca tebal, tafhim itu ya. Jadi di sini maksudnya perkaranya besar, perkaranya ngeri. Apa itu? Hutama. Diterangkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala apa itu hutama? Narullah al-muqaddah. Al-hutama itu adalah apinya Allah yang nyala, yang dinyalakan, yang membara. Hadzal jawaban ini hiya narullah al-muqaddah, yaitu narullah al-muqaddah. Audafahallahu subhanahu wa ta'ala ila nafsihi. Di sini Allah sandarkan pada dirinya apinya Allah. Nah, li'annahu yu'adzabu biha man yastahiqul adzab. Karena api ini memang dicipta oleh Allah untuk menyiksa orang-orang yang berhak diazab. Fahiya uqubatu adlin. Dan hukuman Allah dengan api ini namanya uqubatu adlin. Siksaan atau hukuman keadilan. Karena Allah telah menjelaskan ngancam di dunia. Allah itu ngancam di dunia bagi siapa yang lalai dari jalan-jalan ke surga. Nah, dan Allah juga sudah mengingatkan di banyak ayat, di antaranya surat Al-A'raf 179. Nah, kita bisa baca lagi, lihat bersama. Karena nanti kita akan ditanya oleh Allah, apakah kalian tidak pernah baca ayatnya? Pernah. Waktu taklim di Kalisat hari Ahad. Jam berapa? Jam 11 lebih 19. Surat apa tadi? Nah, ayat 179. Tentang apa? Bahayanya lalai. Diri kita dilalaikan, tidak mempersiapkan tentang bahaya di depannya. Maka Allah katakan walaqad dzara'na walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kata Allah, kami akan penuhi neraka jahanam itu. Siapa yang oleh Allah diancam jahanam? Kebanyakan manusia dan jin. Nah, di sini kucing selamat ya. Tikus yang kita perangi tiap hari, ular. Yang diancam di sini siapa? Jin dan manusia, kita-kita ini. Diberi akal, diberi kesehatan. Nah, lah kucing yang nggak ada akalnya, sapi yang nggak ada akalnya selamat, nggak masuk sini ya. Nah, harimau yang demikian ngeri, buas selamat, nggak masuk sini. Bahkan orang mengatakan ketika itu sekiranya dulu aku jadi kambing yang disembelih. Mereka punya hati tapi tidak mau memahami. Ada akalnya. Memahami itu kalau sama tanya ke orang
pendidikan, ahli pendidikan, akademik. Memahami itu berhasil dari berpikir, sama dengan berpikir. Memahami itu sama dengan berpikir. Pakai apa? Otak. Kebanyakan orang, apalagi di medis, orang medis, itu pusat berpikir itu di otak. Nah, jadi pusat informasi yang menyuruh ke sana sini itu otaknya. Padahal bukan. Hati yang benar ini ayatnya. Mereka sudah diberi hati oleh Allah tapi tidak mau memahami. Alasannya sibuk. Walahum ayunun la yubsiruna biha. Diberi mata tapi tidak melihat. Walahum adhanun, mereka sudah diberi telinga tapi tidak mendengarkan. Mereka itu seperti hewan. Bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Artinya kan lalai itu apa? Dosa besar. Sampai kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bisa lihat tafsir ayat ini. Ayat ini kata beliau menerangkan bahwa kebanyakan manusia itu masuk neraka. Dan kebanyakan jin itu masuk neraka. Kebanyakannya. Belum lagi hadis-hadis yang menerangkan, hadis sahih yang menerangkan. Di antaranya hadis yang sahih, Allah berkata pada Adam, "Ya Adam, lemparkan keturunanmu ke neraka." Siapa mereka ya Allah? Dari 1000 keturunanmu itu 999 itu di neraka. Tinggal berapa? 1 yang selamat. Dan juga dalam hadis-hadis, sungguhnya orang ahli surga dan ahli neraka itu seperti sapi hitam, bulunya hitam, kemudian ada bintik-bintik bulu putihnya. Nah, maka kita jangan terlalu bangga dengan banyaknya. Oh, banyak, kemudian mesti benar. Loh, Mas ya salang kok bareng-bareng ah. Mas ya bareng-bareng, ya. Coba lihat ngerinya itu. Ngerinya apa? Hutoma. Nah, kenapa di sini oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan disandarkan pada dirinya? Narullah, api Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah yang berhak menyiksa orang yang berhak disiksa, dan itu sebagai hukuman keadilan. Walaisat uqubatu dzulmin, bukan hukuman kezaliman. Ainarun, api, yahriqullahu biha man yastahiqu, Allah membakar dengan api itu orang yang berhak dibakar. Karena kalau Allah tidak menghendaki terbakar, ya tidak terbakar walaupun di dalam api. Seperti Nabi Ibrahim. Nah, an yu'adzaba biha, orang yang berhak untuk disiksa. Nauzubillah minan nar, semoga Allah melindungi kita dari neraka. Barang siapa yang berlindung kepada Allah dari api neraka, maka malaikat akan mengaminkan. Semoga Allah mengabulkan. Idzan hiya naru adlin. Kalau begitu api narullah al-muqaddah itu namanya naru adlin. Apa namanya? Api keadilan. Walaisat naru zulmin, bukan api kedzaliman. Li'annal ihraqa, karena pembakaran binar dengan api, qad yakunu zulman, ada kalanya sebagai kedzaliman, wa qad yakunu adlan, ada kalanya keadilan. Fata'dzibul kafirin, maka disiksanya orang-orang kafir finnar, di dalam neraka, la sakka annahu adlun, bahwa itu keadilan. Wa annahu yuthna bihi 'ala rabb, tetap Allah dipuji walaupun membakar orang-orang kafir di neraka. Haitsu amilu haula'i bima yastahiqu, karena orangnya yang membawa dirinya ke dalam neraka
dengan melakukan sebab-sebab mereka disiksa kekal di neraka. Karena setiap Allah menghendaki sesuatu, Allah menciptakan sebab-sebabnya. Wa ta'ammal qaulahu hutamah. Perhatikan Allah menggunakan kata hutamah. Ma'afili hadhil fa'il. Hutamah sebagai ancaman kepada orang yang melakukan humazah, lumazah. Ini kan imbang kata-katanya, ini imbang. Seirama. Wailul likulli humazatil lumazah. Kalla la yumbadzanna fil hutamah. Maksudnya di sini lumazah, humazah, lumazah, hutamah. Wa humazah, lumazah ala wasnin wahidin. Humazah, lumazah ini satu timbangan. Liyakunul jaza mutabiqan lil amal. Kenapa ini hutamah ini satu timbangan dengan humazah, lumazah, hutamah? Ini liyakunal jaza'u mutabiqan lil amal, supaya balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Hatta fil lafzi, walaupun dalam lafadznya pun sama. Nah, narullahil muqadah, utama itu api Allah yang dinyalakan, yang membara, ai musajjirah musairah, dinyala membara dan membakar. Maksudnya bukan api yang dingin seperti yang Allah katakan kepada siapa? Nabi Ibrahim, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu itu dingin. Dingin belum tentu menyelamatkan, karena makanya oleh Allah di situ dikatakan bardan wasalaman. Karena nanti neraka itu capek memakan dengan dengan gejolaknya, dengan baranya, minta kepada Allah neraka itu untuk bernafas. Maka ketika diberi izin oleh Allah untuk bernafas setahun 2 kali, nafasnya neraka berupa dingin, yang dinginnya itu membekukan seluruh darah-darah yang tidak mengurangi siksa neraka. Na'udzubillah, semoga Allah lindungi kita dari nerakanya. Makanya di surga Allah katakan la yajidu fiha syamsan wala zamharira. Kalau di surga itu tidak terik dan tidak dingin, apa namanya? Dingin, kalau dingin sangat itu apa? Nah, mu'tadil di surga itu apa? Normal, nggak kedinginan, nggak kepanasan. Di surga, semoga Allah SWT melindungi kita dari nerakanya dan memasukkan kita ke surganya. Semua hadirin, bapak-bapak, keluarganya juga, karena Allah berjanji akan dipertemukan nanti di surga. Keluarganya asalkan beriman. Maka mulai sekarang diingatkan istrinya, diajari iman, takwa. Nah, aku ngajari engkau, Dik, karena cintaku padamu ini dunia akhirat. Nah, itu. Supaya kecintaannya kekal abadi di dunia dan akhirat. Kan tadi kata Rasul, barang siapa cinta karena Allah, membenci karena Allah, tapi kamu gak gelem ngaji deh, aku benci. Nah, supaya aku senang, kamu ikut ngaji, dengerin. Ya goncengan aku mas ke sana. Nah, digonceng. Kalau gak bisa gonceng,
di setelin rekamannya. Yang kok ae tak golekno rekamannya didengarin. Kewajibannya siapa itu? Suami. Kalau anak tugas kewajiban bapaknya. Kalau enggak menjalani kewajibannya dosa suami. Nah, Allah berfirman, "Ku anfusakum wa ahlikum naro." Jaga dirimu dan keluargamu dari api. Bagaimana menjaganya? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Allimuhu." Apa artinya allimu? Ajari. Ya, mau pinter dewe suaminya, bapaknya pinter dewe, anaknya, istrinya gak diajari. Nah, itu ya salah. Nah, allimuhu wa adibu. Diajari ilmu wa adibu dan adibu diadabkan, diajari akhlak yang sudah ngerti ilmunya. Nek wedok iku kudu jilbaban, kudu tutup aurat, nek metu rumah. Bukan wedok tok masih lagi ya harus tutup aurat kalau keluar rumah. Enggak boleh laki perempuan buka aurat. Nah, kok istrinya dibiarkan enggak tutup aurat, keluar sana sini ke pasar, kadang gonceng be ojek. Nah, istrinya. Itu bahaya dan dosa suaminya yang membiarkan atau membiarkan anaknya dibawa laki-laki. Nah, Allah Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata dayyusun. Tidak akan masuk surga dayyus. Dayyus itu orang yang tidak punya cemburu pada keluarganya. Bukan hanya suami dan bapak, tapi juga bos-bos yang tidak punya cemburu pada bawahannya bisa kena ayat ini, hadis tadi. Jadi kepala misalnya, kepala perusahaan, direktur, karyawannya dicampur sama karyawati. Pak kepala apalah, sekolah, membiarkan muridnya, santri-santrinya campur baur. Ya, laki perempuan. Itu dayus, enggak punya cemburu. Oh kalau gitu gak usah sekolah situ. Ya siapa yang melarang? Bapaknya. Kenapa? Itu dosa nanti campur. Nah, wah ini kabeh salah. Tidak semua. Yang salah-salah saja. Yang berdosa itu yang salah-salah saja. Kalau gak boleh campur terus gimana sekolahnya? Ya bisa. Sekolah yang laki sana, perempuan sana kan bisa. Kayak gitu ya? Memang bisa. Cuma nggak ada kemauan saja. Kalau ada kemauan, pasti Allah akan menolongnya. Allah sendiri berjanji. Allah sendiri berjanji, gimana kata Allah? Alladzina jahadu fina. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami. Apa kata Allah? Lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Semoga ayat ini menambah iman dan takwa kita kepada Allah, menambah rasa takut kita kepada Allah, menambah semangat untuk mempersiapkan diri kita dan keluarga kita menghadapi kematian, menghadapi ancaman hutomah. Masih tersisa 2 ayat ya. Allati tattali'u 'alal afidah. Terus innaha 'alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah. 3 lagi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.